Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami Tuhan, dan juga untuk setiap kebutuhan yang Tuhan cukupkan hari demi hari. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan biarlah pagi ini Tuhan kami boleh sama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah, bahkan kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami Tuhan, supaya hidup kami makin hari terus makin menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapa, pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan, biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, harusnya menjadi kerinduan bagi setiap anak-anaknya adalah selalu berada dekat dengan Bapa. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Biar ini menjadi kerinduan buat kita, karena kita mau hanya dekat dengan Bapa. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Mari sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Mari kita membacanya bersama-sama untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kalau kita anak Tuhan, pasti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti anak Bapa pasti ingin menyenangkan Bapaknya. Dan biarlah Tuhan menemukan apa yang Tuhan cari dalam hidup kita, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Temukan dalam hidupku segala yang kau sukai. Hati yang mengenalmu, hati yang menyembahmu, itu yang menyukakanmu, itu yang menyenangkan hatimu Tuhan. Temukan dalam hidupku segala yang engkau sukai. Hatiku yang mengenalmu Tuhan, ku tahu itu sukakan hatimu. Temukan dalam hidupku yang kau cari, yang kau rindukan. Hatiku yang menyembahmu Tuhan, ku tahu itu senangkan hatimu. Ku rindu lebih dalam lagi, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan.
dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Temukan dalam hidupku segala yang Engkau sukai, hatiku yang mengenal-Mu Tuhan, ku tahu itu sukakan hati-Mu. Temukan dalam hidupku yang Kau cari, yang Kau rindukan, hatiku yang menyembah-Mu Tuhan, ku tahu itu senangkan hati-Mu. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Selamat pagi saudara jemaat GSK Bandung yang saya kasihi. Mari kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Mohon kekuatan pertolongan Roh Kudus lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Tuhan memakai hamba-Nya dan mempersiapkan kami menyambut firman Tuhan dan yang melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolong kami merenungkan sabda-Mu ini. Melayakan kami memakai hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah sendiri dan kebenarannya. Pakai hamba-Mu, siapkan kami semua sebagai pendengar-pendengar yang siap mendengar, yang siap melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada 3 pembacaan saudara. Yang pertama dari Injil Yohanes 15, 1-4. Nats yang berkali-kali kita sudah dengar dan kita baca. Demikian firman Tuhan Yohanes 15, 1-4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pembacaan kedua terambil dari Galatia 5, 22-23, teks yang sudah kita kenal. Galatia 5, 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pembacaan yang ketiga dari pertama Korintus 13:1-2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang melakukannya hari lepas ke sehari. Amin. Satu hal yang tidak dapat dibantah ialah, saudara, apa yang disediakan dan dikerjakan Allah melalui karya Roh Kudus selalu yang paling besar, terbesar. Sehingga bila Roh Kudus itu bekerja, maka hasilnya sangat mengejutkan dan tidak ada tandingnya. Bahkan yang sering kita dengar bahwa orang yang di dalam Roh Kudus memperlihatkan yang tidak dapat dimengerti oleh akal manusia, dan sungguh mengherankan, seperti yang dikatakan dalam nats kita mengenai kasih. Bila kasih itu karya Roh Kudus, maka akan sangat berbeda penampilannya dengan kasih yang lahir dari kehendak manusia. Dan saya yakin kita semua pasti berkata bahwa kasih itu milik orang Kristen. Tapi seringkali pula kata-kata itu hanya menjadi kata-kata belaka, tanpa sesuatu yang dapat diperlihatkan sebagai orang Kristen sejati. Oleh sebab itu, hari ini berkenan kita memperingati hari Pentakosta. Kita akan lihat bersama agar kita mendapat pengertian yang benar dari karunia yang terbesar. Saudara sering menjadi kabur tentang pengertian Roh Kudus, antara buah Roh Kudus, fruit, buah of Spirit, dan karunia Roh Kudus, spiritual gift. Yang pertama, saudara, buah Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada manusia yang mengenal Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya. Manusia tinggal menyambutnya, menerimanya, dan itu tergantung dari bagaimana penyambutan dan pergaulan seseorang Kristen dengan Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara akan mengenal seseorang dari buahnya. Matius 7 ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yohanes 15, 1-8, bahwa Bapaknya dipermuliakan jikalau kita berbuah banyak, dan buah-buah itu membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Injil Yohanes pasal 15 ayat 2, ia bahkan juga memberi saran bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Buah itu tidak lahir hanya dari keputusan saja. Ia hanya dapat tumbuh dalam kita oleh kuasa Roh Kudus.
Itulah sebabnya disebut buah roh, bukan buah kita sendiri. Ia akan berbuah jika kita mematuhi Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5 ditekankan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia akan berbuah banyak. Roh Kudus oleh kuasanya memungkinkan kita menjadi seperti Kristus. Sehingga nyatalah bagi kita bahwa buah Roh Kudus sangat penting dan harus dimiliki setiap orang percaya. Tapi saudara, hal itu mudah sering kita abaikan oleh karena dua hal. Yang pertama, mungkin kita berpendapat bahwa sudah cukup bila kita sudah menjadi orang Kristen yang diselamatkan. Padahal firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kita mungkin menganggap diri kita sendiri sebagai orang yang sudah percaya, hidup santai, lebih banyak berdiam diri sampai kita pergi pulang ke surga. Padahal kita harus berjuang, berkembang untuk mempunyai dan menyerupai Kristus. Allah menuntut itu dan orang akan berpaling kepada Allah jika lewat mereka gambar Kristus ada pada diri kita. Saudara, yang kedua, kita mungkin berpendapat bahwa karunia Roh Kudus lebih utama, karunia Roh Kudus, spiritual gift, lebih utama dan penting daripada buah roh. Tapi keadaannya bukan demikian. Kita mungkin melihat kuasa Allah bekerja dengan mujizat melalui karunia yang diberikan kepada gereja. Sebenarnya itu dibantu oleh perbuatannya. Sebenarnya jika kita tidak berbuah, karunia itu tidak ada artinya. Mengapa? Sebab penyataan roh melalui karunia dapat ditiru iblis maupun pelayanan yang palsu oleh pelayan yang palsu yang menyamar sebagai hamba Kristus. Dalam Injil Matius 7, 21 sampai 23, 24 ayat 11, 1 Korintus 11, 13 sampai 15 dan seterusnya. Saya hanya bacakan dari Matius saja. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu orang percaya harus menguji roh-roh itu apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Yang ketiga, karunia Roh Kudus yang terbesar. Saudara, sebenarnya Allah mau agar terciptalah suatu pengertian dalam hidup orang Kristen untuk menerimanya sebagai suatu anugerah yang dapat menjadikan seseorang untuk berbuat baik. Baik untuk dirinya sendiri dan orang lain serta gerejanya, yang dinyatakan disebut dalam perbuatan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 ditekankan pengertian yang hakiki bahwa kasih adalah yang paling besar. Itu sebabnya dikatakan tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Itu berarti, saudara, iman pengharapan tidak akan berarti bila tidak ada kasih.
Yang keempat, kobarkanlah karya Roh Kudus yang ada padamu. Adalah kunci dasar seseorang mau melayani. Roma 10 ayat yang ke-10. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku. Itu sebabnya dengan Roh Kudus. Yang pertama, memungkinkan orang Kristen selalu giat dalam perbuatan kasih dimanapun dia berada sebagai terang dan garam dunia. Yang kedua, mengisi hidup rohani orang percaya dapat lebih tekun, setia, penuh syukur, kuat di dalam Tuhan, dan aktif dalam setiap pelayanan tanpa pamrih. Yang ketiga, memungkinkan setiap orang Kristen menjadi kuat, berani dan teguh menghadapi tantangan hidup ini dan lebih dari pemenang. Roma 8:37. COVID berkepanjangan 1 tahun lebih, tapi kita tetap kuat dan setia di hadapan Tuhan karena ada kasih Allah yang sempurna itu. Yang terakhir, senantiasa memelihara persekutuan dengan Allah dan sesama sepanjang umur hidupnya. Kepada Tuhan selalu ada penyerahan. Kepada Tuhan ada tanggung jawab dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Happy Pentecost. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang tetap berpaut kepada pokok anggur yang benar. Sehingga ada buah. Buah yang dinyatakan dalam Galatia 5:22-23. Itu menjadi bagian hidup kami. Buah yang menunjukkan banyak orang melihat siapakah kami di dalam Kristus. Dan buah yang menjadikan kami kuat dalam menjalani hidup bersama di dunia ini, di dalam berjemaat, di dalam berbangsa dan bernegara. Buah yang menjadikan kami kuat di dalam iman dan menang atas masalah yang berkepanjangan, tetapi kami hidup setia di hadapan Tuhan dan terus terpelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Ada beberapa warta yang dapat diperhatikan oleh jemaat sekalian, yaitu yang pertama, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dibaptis, dapat segera mendaftar kepada Diakon Wiwi, dan kami tentu akan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi sebelumnya pasti ada kelas katekisasi untuk peneguhan iman sebelum dibaptis. Jadi bisa mendaftar segera terlebih dahulu. Kemudian pengumuman berikutnya adalah persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian warta jemaat. Mari kita akan tutup ibadah pagi ini dengan pujian doksologi, kemudian doa berkat dan pujian amin. Jemaat kekasih, mari kita tundukkan diri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu. Lengkapilah kami ya Tuhan.
dengan karya buah Roh Kudus, sehingga kami boleh nyatakan kehidupan kami yang berkemenangan dan kami boleh tetap hidup melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Jemaat kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai, melengkapi, membimbing saudara kini bahkan sampai Maranatha. Amin. Pujian amin. Ibadah pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.